Baik, silakan duduk. Masih. Halo, selamat siang. Ya, Boleh perkenalkan diri Anda? boleh. Perkenalkan, saya dari Vivian. Ini saya mau perkenalkan diri saya lebih lanjut. Boleh, latar belakang keluarga bisa dijelaskan juga. Oleh latar belakang keluarga. Sebelumnya saya berdomisili di Medan. Saya merupakan satu dari dua bersaudara. Saat ini saya sudah lulus kuliah. Saya dari Universitas Bintang Utama, S1 Ilmu Komunikasi. Komunikasi. Kalau saya boleh tahu, alasan Anda untuk melamar bekerja di perusahaan kami itu apa? Memang saya sekarang sedang mencari kegiatan juga. Walaupun sebelumnya saya sudah ada pengalaman kerja, lalu saya mencari lowongan ini dari sosial media. Kemudian saya menemukan bahwasannya toko online ini sedang merekrut di bidang digital marketing. Dengan kemampuan dan juga skill yang saya mempunyai, saya rasa saya cukup percaya diri untuk mencoba melamar ke sini. Bagus. Saya rasa public speaking kamu cukup baik. Dari yang kamu kirimkan, CV kamu ini ada saya lihat pengalaman kerja 1 tahun di bidang digital marketing. Boleh kamu ceritakan? Oke. Yang diceritakan itu progresnya atau? Iya, betul sekali. Oke, sebelumnya saya melamar di sana ketika itu adalah owner dari toko makanan. Di situ saya sebagai digital marketing. Di situ saya membangun branding dari si sosial media tersebut. Bisa Bapak lihat dari portofolio saya. Di situ saya cantumkan bahwasannya sebelumnya toko tersebut dari segi followers dan juga segi desainnya, jika kita lihat secara visual itu masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, dan itu juga menjadi alasan mengapa produk ini itu kurang dikenal oleh orang-orang. Sehingga saya menerapkan berbagai strategi seperti memperbaiki tampilannya serta menyusun copywriting sebagai promosi dari makanan tersebut. Nah, kemudian progresnya bisa dilihat setelah 1 tahun itu sebelum saya keluar, bahwasanya ada peningkatan dari followers dan juga desain. Oke, baik. Jawaban yang cukup kompleks. Saya sangat kagum melihat cara berbicara Anda. Ini kalau boleh saya tahu, apa alasan Anda keluar dari perusahaan Anda sebelumnya dan kenapa Anda mau melamar ke perusahaan kami? Baik, alasan saya keluar itu karena saya rasa saya tidak ingin yang begitu-begitu saja. Jadi saya juga tidak ingin pengalaman saya itu hanya berada di satu tempat. Karena saya rasa saya ingin mencari suatu hal yang baru. Karena juga di sana sudah cukup lama, saya rasa 1 tahun. Oleh karena itu saya mencoba mencari dari berbagai tempat yang juga membuka lowongan yang saya rasa saya memiliki potensi. Dan kemudian saya melihat pada owner dari yang ini toko baju ya, ya benar, karena saya rasa posisinya itu cukup sesuai dengan saya, dan saya rasa brand ini juga cukup banyak dikenal ya oleh orang, sehingga saya rasa saya bisa mengembangkan potensi saya di situ sekaligus membantu mengembangkan usaha toko baju ini. Mungkin begitu sih. Baik sekali jawabannya, sungguh luar biasa. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan seputar tentang perusahaan ini. Kamu kan sudah jelaskan tadi bagaimana kamu bekerja di perusahaan sebelumnya. Saya juga sudah mendengarkan bahwasanya Anda cukup baik dalam bekerja. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda untuk menjual produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini? Apakah ada suatu rencana yang sudah disiapkan ataukah masih dalam proses? Terkait dengan toko baju ini maksudnya? Baik, karena sebelumnya saya juga belum begitu tahu detail tentang latar belakang mengapa toko ini ada. Menurut saya sebelum kita merencanakan sesuatu, kita perlu mengetahui mengapa toko ini itu diciptakan, apa yang menjadi keunikan yang ingin ditonjolkan, dan itu saya masih
tentu saja harus digali lebih dalam. Jika saya nanti diterima di sini, saya akan mencari tahu dulu apa yang menjadi latar belakang dari toko baju ini, apa yang menjadi keunikan dan otentiknya, dan nanti di bagian situlah yang akan ditonjolkan. Dan kemudian apa yang menjadi target sasarannya dalam penjual produk ini. Betul. Ya, karena saya masih belum tahu detailnya, maka itu akan dicari tahu. Setelah saya menemukan informasi, target sasarannya, target pasarnya, baru nanti saya akan menyusun strategi untuk mempromosikannya, tentu saja dari copywriting. Tapi saya rasa ini akan ada kerjasamanya mungkin dengan content creator. Saya sebagai digital marketing akan melihat terlebih dahulu dari target sasarannya, serta nanti akan diolah mungkin oleh bagian content creator dan sebagainya. Dan di situ akan dilihat perkembangannya, apakah dengan strategi yang sudah ditentukan, apakah bisa berjalan, dan jika pun nanti ada hambatan akan ada analisis kembali apa yang menjadi kekurangan dari strategi saya. Baik, jawabannya sudah cukup rinci saya rasa. Mungkin ini pertanyaan untuk mengakhiri perbincangan kita ini. Apakah Anda akan tahan dalam perusahaan ini dengan target atau tekanan yang akan diberikan dari perusahaan kami? Saya rasa itu merupakan sebuah tanggung jawab. Jika saya diberikan tanggung jawab, maka akan saya selesaikan. Mungkin begitu. Oke. Baiklah Kelly, terima kasih atas jawaban yang Anda berikan, sungguh memuaskan hati saya. Untuk informasi selanjutnya akan saya kabari melalui Gmail. Silahkan dicek 1 kali 24 jam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak.